Selamat sore para mahasiswa Product Design Engineering, Yunus Aso School of Engineering. Halo, selamat sore, konnichiwa. Selamat siang, gitu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Hari bahan kita sebenarnya sudah selesai ya pada minggu yang lalu. Minggu ini dan minggu depan itu adalah latihan soal kita ya. Kita latihan soal persiapan UAS. Oke? Kita apakah PowerPoint-nya udah kelihatan? Halo. Udah kelihatan jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kita masuk ya, latihan soal persiapan UAS Kalkulus 2 PDE BES ya. Tentukan angka-angka dari persamaan kompleks Z pangkat 3 sama dengan min 64. Ya, min 64. Baik. Masih ingat ya ini yang kita pelajari sebelumnya? Jadi Z pangkat 3 sama dengan min 64. Z pangkat 3 sama dengan, ya jadikan dalam bentuk rumus Euler. Masih ingat rumus Euler apa? Rumus Euler E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I sin theta ya. Ya ini rumus Euler ya. Rumus Eulernya. Jadi ini kita buat, ini kalau ada ini Z sama dengan sorry. Ini rumus Euler. Dan nanti Z adalah R kali gitu ya. Gitu ya. Cos theta ditambah I sin theta. Ya, ini rumus bilangan kompleks ya. Dalam bentuk koordinat polar ya. Ini yang kita pakai ini ya. Z sama dengan R kali gitu ya. R-nya berarti ini 64 ya, 64 ya, 64 dikali min 1, betul enggak? Halo? Z pangkat 3 sama dengan min 64. Min 64 ini sama enggak 64 kali min 1? Karena R itu tidak boleh negatif ya, modulus ya. Kayak jari gitu kan enggak mungkin negatif ya. Makanya plus kali min 1. Kemudian ini ada yang real, ini ada imajiner ya. Imajiner kali sin. Jadi berarti Z pangkat 3 sama dengan 64 kali. Nah ini kita uraikan yang berarti ini apa? Tidak ada I-nya. Kalau tidak ada I-nya ini imajiner gitu ya. Imajiner tambah I dikali. Nah ada I-nya tidak ada. Berarti kali 0. Ya enggak? Halo. Ini review lagi, ulang lagi yang dulu di awal kuliah dulu. Halo. Jelas nggak ini? Bentuknya menjadi R, ya seolah bentuk R. Kemudian ini adalah cos theta tambah I sin theta gitu. Ya. Jadi ini karena ini 64 kali min 1, kalau ini min I di sini letaknya. Berarti sini 0, kalau min I ya. Misalnya kalau min I itu sama dengan apa? Berarti realnya 0 ditambah I dikali min 1 ya nah. Min I ini kan I kali min 1 ya. Nah karena ini min 1 ya min 1 tambah I kali, nah I-nya ada berarti kali 0 ya. Bisa jelas ya di sini? Halo? Halo para mahasiswa, jelas nggak di sini? Kalau ada suaranya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih responnya.
64 kali, nah ini tanya cos berapa tambah isin berapa gitu. Ya. Cos berapa dengan min 1, masih ingat? Halo. Kosinus berapa yang sama dengan min 1? Itu cos 180 derajat enggak? Kosinus 80 derajat adalah min 1. Berarti dalam radian 180 derajat adalah pi radian adalah min 1. Berarti ini cos pi. Ya. Cos pi itu adalah min 1. Sudut ini harus sama. Kalau ini pi, ini berarti sin pi. Gitu. Ya. Kalau jelas nggak sini? Ini sudutnya harus sama ya. Nah, setelah ini sudah dapat, kita jadikan dalam bentuk menjemuk ya. Bahwa apa? Theta itu adalah misalnya theta itu adalah alfa ditambah k kali 2pi radian. K kali 360 derajat dalam radian 2pi radian. Jadi ini Z pangkat 3 adalah 64 kali kosinus pi-nya kita ubah itu alfa ya. Pi-nya itu alfa, ini alfa nih. Berarti bentuk sudutnya alfa pi ditambah k kali 2pi. Ditambah isin sama ya. Sudutnya ini sama. Pi ditambah k kali 2pi. Ya. Oke. Jelas enggak di sini? Halo. Diam aja nih. Ini mengingat yang di awal kuliah dulu ya, karena ujian UAS Anda itu dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada UTS ya, langsung UAS. Nah, kalau Z pangkat 3 sama dengan ini, nah atau ini 64 ini Anda ubah dulu dalam bentuk pangkat 3 berapa? 64 berapa pangkat 3? Berapa saudara-saudari? 64 berapa pangkat 3? Nggak ada yang jawab. 64 adalah 4 pangkat 3 enggak? 4 kali 4, 16. Itu 4 pangkat 2. 16 kali 4 lagi, 64. Ya kan? Oke, jadi ZK berapa? ZK adalah, dan ini pangkat 3, maka ini dikurung semuanya pangkat berapa? Sepertiga enggak? Ya, jadi berarti kurung siku, atau ini kasih kurung kerawal, ya. Kerawal aja supaya. Kurung kerawal. Berarti ini 4 pangkat 3, kurung kerawal, kosinus, pi ditambah k kali 2pi ditambah isin pi ditambah k kali 2pi tutup pangkat sepertiga, enak. Pangkat sepertiga. Karena ini pangkat 3, saya cari ZK, Z-nya sendiri berapa. Ingat K-nya mulai dari 0 ya. Nah, menurut teorema de Moivre, pangkatnya ini masuk ke sudutnya ya. Ingat enggak? Teorema de Moivre. Ya. Dikalikan pada sudut-sudutnya. Ya kan? Teorema de Moivre di ZK adalah berapa? Ini 4 pangkat 3 kurung pangkat sepertiga kali ini kosinus. Oh ya, ini sudutnya dikalikan, sorry ya. Sudutnya dikalikan. Jadi berarti kosinus ini n kali theta ya. N kali theta. Ya, n kali theta. Masih ingat? Teorema de Moivre. Moivre ya. Yaitu
cos theta tambah I sin theta kurung pangkat N sama dengan apa? Cosinus N theta, di sudutnya dikali N, ditambah I sin sudutnya dikali N, N theta. Ya kan? Ini teorema de Moivre. Ya. Jadi sudutnya dikali N-nya, sudutnya. Jadi N-nya sepertiga kali Pi tambah K kali 2Pi. Ditambah I sin, ya. I sin N theta, tetanya ini kan. N-nya sepertiga, tetanya yang bentuk sudut majemuk ya. Yang rumus ini alfa tambah K kali 2Pi. Itu apa? Pi ditambah K kali 2Pi. Nah, ini pangkat tiganya bisa dicoret. Ya nak? Maka ZK berapa? 4 ya kan? 4 ya. 3 sepertiga kan 1 kan? 4 pangkat 1. Kemudian ini dikalikan ke dalam berapa? Kosinus dari sepertiga Pi ditambah berapa tuh? 2 kali sepertiga, 2/3 Kpi ya. 2 kali sepertiga kan 2/3 Kpi kurung. Ditambah ya sama sudutnya sama, tinggal salinnya sama persis. Sepertiga Pi ditambah sepertiga kali 2, 2/3 Kpi. Sampai sini jelas nggak? Halo? Sampai sini masih jelas nih, Pak. Yang lain? Kalau jelas saya ulang lagi. Halo, sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nah, baru kita masuk K sama dengan 0 berapa? Jadi kalau K sama dengan 0, ingat kalau pangkat 3, K-nya mulai 0, 1, dan 2. Jadi urut ya, ada 3 buah ya. K sama dengan 0, pertama, yang kedua K sama dengan 1, yang ketiga K sama dengan 2. Jadi 0, 1, 2 ya. Jadi akibatnya Z0, K-nya ganti 0. Z0 adalah 4 kali kosinus kali sepertiga Pi ditambah 2/3 kali 0 kali Pi gitu ya. Ditambah I sin sepertiga Pi tambah 2/3 K-nya diganti 0 ya, kali Pi. Nah, ini kali 0 kan hilang ya. Maksudnya jadi 0 kan. Ini kali 0 ya. Ya, ini kali 0 hilang. Jadi tinggalan nih 4 dalam kurung cos sepertiga Pi tambah I sin sepertiga Pi ya. Jadi berikutnya saya dapat jadi Z0 sama dengan berapa? 4 kali kosinus sepertiga Pi ditambah I sin sepertiga Pi. Ya. K-nya ini 0 ini hilang kan? Tinggal. Nah, sekarang hitung berapa dah? Jadi Z0 adalah 4 kali kosinus berapa nih? Sepertiga Pi itu berapa tuh? Pi 180 derajat, berarti sepertiga kali 180 derajat atau 80 bagi 3, 60 ya. Berarti kosinus 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Sehingga Z0 adalah 4 kali cos 60 berapa? Berapa cos 60? Setengah sin 60. Sin 60 adalah setengah X. Gak usah kacau nih.
hilang deh. Kita save dulu ya. Ini kadang-kadang PowerPoint itu gini penyakitnya nih. Ya. Kita save dulu. Caranya di save dulu. Jadi ini kosong, harusnya kan ada isi ini ya kan. Oke, terus kita tutup, terpaksa dipanggil lagi dia. Ya. Open. Kemudian ini pasti hilang di sini. Ya kan hilang. Share-nya hilang pasti. Share ini kan. Sekarang udah kelihatan belum? Halo. Iya Pak, masih kelihatan. Oke, yang tadi berarti hilang ya? Hilang yang Iya tadi hilang slide yang baru itu emang hilang Ya. nih Pak. Yang baru hilang betul. Jadi sini Z0-nya berapa? Jadi Z0 sama dengan 4, ya kan? 4 kali cos sepertiga pi tambah I sin sepertiga pi ya. 4 kali kosinus sepertiga pi ditambah I kali sin sepertiga pi. Kita tahu sepertiga pi adalah sepertiga kali 180 derajat adalah 60 derajat ya. Di kosinus 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Jadi Z0 adalah 4 kali cos 60 berapa? Setengah. Sedangkan sin 60 adalah setengah akar 3. Ya enggak? Kalau ini dikalikan, 4 kali setengah adalah 2. Terus ini 4 kali setengah adalah 2. Akar 3. Kali I. I-nya di depan akar. Jadi Z0 adalah 2 tambah 2 I akar 3. Atau 2 dalam kurung 1 tambah I akar 3. Boleh juga. Jelas sampai sini? Halo? Ini baru Z0. Sedangkan ini adalah pangkat 3. Maka ada 3. Ya. Jadi K-nya 0. Udah tuh berikutnya next K, K1. Next K lagi K2. Udah. Pokok jumlahnya sebanyak 3. Ya. Nah sekarang mungkin kita salin dulu ini ya. Salin dulu ZK-nya berapa? Jadi ZK-nya adalah 4 kali gitu ya. 4 kali kosinus ya kan? Kosinus sepertiga pi ditambah apa? Tambah 2/3 kapi. 2/3 kapi ya. Iya. Tambah 2/3 kapi betul. Ditambah isin. Tambah si isin 1/3 Sebetulnya pi. sama, tinggal salin ya. Sepertiga pi tambah 2/3 kapi. Kapi. Ya. Isin ya. Nah, berikutnya K adalah sama dengan 1. Setelah 0 kan 1. Masukkan nih. Z1 adalah 4 dikali kosinus kali sepertiga pi ditambah 2/3 kali K-nya ganti 1. Ya enggak? K-nya ganti 1 ini. Ditambah isin sama ya. Sepertiga pi ditambah 2/3 K-nya ganti 1 kali pi. Jadi Z1 adalah sama dengan 4 dikali kosinus sepertiga pi ditambah 2/3 pi ya. Ini bagus hasilnya ya. Tambah I sin. Ini adalah sepertiga pi ditambah 2/3 pi. Nah sepertiga pi tambah 2/3 pi berapa? Pi kan? Halo? 3/3 kan? Sepertiga tambah 2/3 kan 3/3. 3 bagi 3 1 kali pi ya. 1 pi ya. Pi aja. Jadi satunya 4. Apa sini? Kosinus pi ditambah I sin pi. Ya, sama. Nah, cos pi berapa? Sin pi berapa? Jadi Z1 adalah 4 kali
Cos Pi adalah min 1 ditambah I sin Pi adalah 0. Jadi Z1 berapa? Ini 0 hilang ya. Min 1 kali 4, min 4. Halo? Sudah jelas belum ke sini? Halo? Sudah, Pak. Ya. Jadi ini istimewa ya, sudutnya jadi bagus ya. Nah, rasanya lagi, mungkin ya untuk jelasnya. DK ada apa deh? 4 dikali kosinus sepertiga pi ditambah 2/3 kapi, betul nggak? Benar ya? 2/3 kapi ditambah I sin sepertiga pi ditambah 2/3 kapi. Nah, setelah tadi apa? Pertama K0, berikutnya K sama dengan 1. Setelah K1, K sama dengan berapa? 0, 1, 2 kan? 0, 1, 2 ya nak? 0, Z0, Z1, Z2. Berarti Z2 berapa? Z2 adalah 4 dikali kosinus sepertiga pi ditambah 2/3. K-nya diganti dengan 2 dari pi ditambah I sin sepertiga pi ditambah 2/3 kali K-nya 2 kali pi. Nah, maka Z2 adalah 4 dikali kosinus. Berapa nih? Ini kalau dikali berapa? 2 kali 2 atau satu-satu dulu boleh. Sepertiga pi tambah 2 kali 2, 4/3 pi ditambah I sin sama sudutnya ya. Sepertiga pi ditambah 2 kali 2, 4/3 pi. Gitu ya. Nah, kita jumlahkan berapa sini? Kosinus dari sepertiga tambah 4/3, 5/3 pi ditambah I sin sama sudutnya 5/3 pi. Nah, 5/3 pi itu berapa? 5/3 kali 180 derajatnya enggak? Berapa ada? Dicoret 60, 60 kali 5, 300 ya. Ya, berarti 300 derajat. Z2 adalah 4 kali kosinus 5/3 dari 300 derajat. Ya, kosinus dari 300 derajat ditambah I sin 300 derajat. Nah, Anda tahu di kuadran keempat nih kan? Kuadran keempat masih ingat? Anda belajar kuadran masih ingat? Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 alfa. Kuadran kedua 180 derajat min alfa. Kuadran ketiga 180 derajat tambah alfa. Kuadran keempat 360 derajat min alfa. Ya. Jadi ini diubah jadi Z adalah 4 kali kosinus 300 derajat itu 360 kurang berapa? Halo, kurang berapa? 300 derajat sama dengan 360 derajat kurang berapa? 60 kan? Halo? Benar kan? 360 kurang 60 kan 300 itu maksudnya ya. Ini I kali sin 300 derajat itu adalah kurang keempat 360 derajat ya, kurang keempat 360 derajat kurang alfa. Kurang berapa? Sama dengan 300 kurang 60. Benar. Nah, sehingga Z2 adalah 4 kali di kuadran keempat cos itu positif atau negatif? Halo? Di kuadran keempat cos itu positif atau negatif? Ingat sin tan cos ya. Ini selalu positif. Sin tan cos. Positifnya adalah sin itu 1 dan 2. Ya, 1, 2. Sedangkan cos adalah positif 1 dan 4. Nah, ini kuadran 4 ini cos ya. Positif, tangan silang ini. Ya. Kuadran ketiga.
Ternyata ini kurang keempat cos, berarti positif ya. Positif kosinus dari alfa. Alfanya 60 derajat ya. Jadi kosinus 36 derajat kurang alfa adalah plus cos alfa. Tambah I kali. Nah kalau sin kurang keempat, sin itu positif 1, 2. Berarti 3 dan 4 min. Jadi min sin alfa. Alfanya 60 derajat ya kan. Ya, sehingga Z2 sama dengan 4 kali kosinus 60 derajat min I sin 60 derajat. Di Z2 adalah 4 kali cos 60 adalah setengah, sedang kosin 60 adalah setengah akar 3. Ya. Biasanya tanda berlawanan. Tadi Anda lihat sini berapa? Di sini plus ya, setengah, sini cos 60 tambah I sin 60, di sini cos 60 kurang I sin 60. Jadi tandanya sini sekawan ya. Sekawan tanda. Sehingga Z2 adalah 4 kali setengah 2 dikurang 4 kali setengah 2 akar 3 I dikalikan di depan akar. Selesai. Jadi harus kalau Z pangkat 3 tadi saya bilang kalau Z pangkat 3 soalnya Z pangkat 3 maka ada 3 Z-nya. Z0, ya mulai dari 0, Z0, Z1 dan Z2. Halo, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan enggak? Any question? Sepertinya belum, Pak. Belum ya, baik. Yang lain sama ya? Ini saya save dulu ya. Enggak save nanti. Kalau lupa save ini udah hilang deh ya. Bisa terhapus. Oke. Baik. Selanjutnya, nah ini kelebihan halamannya. Dilihat. Masih soal yang sama modelnya, tapi angkanya beda. Ya. Tentukan akar-akar dari persamaan kompleks Z pangkat 3 sama dengan min 125. Sama jalannya tadi. Z pangkat 3 adalah min 125. Z pangkat 3 adalah, nah, 125 dikali min 1. Ya enggak? Halo? Karena ini pangkat 3, ini boleh aja. 125 ini berapa pangkat 3? 5 pangkat 3 enggak? 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 105 kan. Nah, tadi min 1 itu adalah kosinusnya min 1 ditambah I sin, sama jalannya itu. I sin dari I kali 0 ya. Kan I enggak ada. I enggak ada berarti I kali 0. Ya. Jadi min 1 itu cosnya itu kan berarti kan bentuknya tadi kan Z adalah R kali cos theta ditambah I sin theta. Ini bilang kompleks dalam koordinat polar ya kan. Nah, cos theta yang ada real ini ada I ini ada berarti kali 0 ya kan. Oke. Z pangkat 3 adalah 5 pangkat 3 kali ini sama yang tadi persis jalan sama. Kosinus berapa sama dengan min 1? Halo? Kosinus berapa sama dengan min 1? Halo, kena jawab nih. Cos pi kan? 180 derajat kan? Sudah lupa Anda ya. Kalau digambarkan sketsanya kan mana? Cos
0, 1 kan. Jadi gambarnya itu seperti kelopak bunga, ya. Yang lengkung turun ke bawah, naik. Ya, naik ke situ ya. Berarti ini ini kan 0, ini pi, ini 2 pi ya. Ini berapa nih? Pi per 2, 90 derajat. Ini apa? 3 pi per 2, 270 derajat. Jadi, ya, ini pi ini, cos pi ini sama min 1, betul enggak? Di sini kan min 1. Cos pi min 1 ditambah isin, nah ini ikut tuh sudut yang ini. Kalau sudah pi ini juga sin pi sama. Kemudian ini diubah dalam bentuk sudut yang apa tadi? Majemuk. Theta adalah alfa plus k kali 2pi radian, ya, 360 derajat. Berarti Z pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 kali kosinus. Nah, tetanya pi ditambah apa? K kali 2pi. Ya. Ditambah isin juga sama ya. Pi ditambah ya. Pi ditambah K kali 2pi. Ya, mau dikurung dan tidak sama ya. Ya. Ingat ini pangkat 3 ya. Maka ZK berapa? Kurung semuanya. Kalian ya 5 pangkat 3. Ini kurung, oh ya sorry, ini kurung kerawal dulu ya. Yang pertama ini kurung kerawal. Ya. Kosinus dari pi ditambah ini dikalikan nih 2 pi. 2 pi ditambah isin. Ini pi ditambah K kali 2 pi 2 pi. Pangkat sepertiga. Pangkat sepertiga, karena ini pangkat 3 kan. Dia pangkat 3 berapa ZK? ZK maksudnya Z0, Z1, Z2 gitu. Pangkat 3 kali. Kalau pangkat 4 ya 4 nanti Z0, Z1, Z2, Z3 ya. Jadi 0, 1, 2, 3 harus sebanyak pangkatnya, Z pangkat berapa gitu. Sehingga ini bisa dipecah menjadi Z adalah 5 pangkat 3 ya. Teorema ini depannya 5 pangkat 3 ini di pangkat sepertiga. Dicoret kan? 3 ke sepertiga 1 kan? Kali apa? Kosinus dari N-nya sepertiga ya. Sepertiga dari pi tambah 2 pi. Ditambah isin. Kan N theta kan tadi kan? Cos theta tambah isin theta pangkat N adalah cos N theta. Tambah isin N-nya sepertiga pecahan theta. Theta-nya pi ditambah 2 pi. Jelas sampai sini? Halo? Maka ZK-nya berapa? 5 pangkat 3 dikurung pangkat sepertiga. 3 ke sepertiga 1 berarti 5 pangkat 1. Ya. Ini kita kalikan kosinus berapa? Sepertiga kali pi. Sepertiga pi, enak. Ditambah sepertiga kali 2, 2/3 pi. Ditambah isin sama sudutnya. Sepertiga kali pi, sepertiga pi ditambah sepertiga kali 2, 2/3 kali K kali pi. Ya. Nah, tadi juga Z0, K0, ya. Kita save dulu. Kalau K-nya 0, berarti K-nya diganti 0. Ya. Oke. Kita ambil K-nya sama dengan 0. Maka Z0 adalah 5 dikali kosinus sepertiga pi ditambah 2/3 kali 0 kali pi. Ini kan 0 ya. Ditambah isin sepertiga pi ditambah 2/3 K-nya ganti 0 kali pi. Tutup. Ya kan? 2/3 kali 0, 0 kan. Jadi tinggal cos sepertiga pi tambah isin sepertiga pi.
Ya, Z0-nya. Jadi Z0 sama dengan 5 kali apa? Kosinus sepertiga pi ditambah sin sepertiga pi. Ya. Anda lihat tadi. 5 kali ya Z0 5 kali kosinus dari sepertiga pi, yang ini 0 kan, tambah sin sepertiga pi. Nah, seperti tadi juga 5 kali kosinus sepertiga pi tadi, pi itu 180 bagi 360 ya, kosinus 60 tambah sin 60. Ya, sudutnya sama ya. Jadi Z0 berapa? 5 kali kosinus 60 setengah sin sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Ya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga Z0 adalah, nah ini terserah nih, mau dikalikan boleh 5 kali setengah. Berapa 5 kali setengah? 5/2 atau 2,5 ditambah 5 kali setengah 2,5 akar 3 kali I, nah, kali di dalam, di luar akar ya. Inilah Z0 nya. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Ini mirip ya, cuma angka aja. Jadi di dalamnya ini sama ya. Bedanya di R aja. Ya. R pangkat 3 tadi kan. Di pangkat sepertiga jadi R. Halo. Nah, kita salin lagi tadi ZK adalah apa tadi? 5 kali kosinus dari sepertiga pi ditambah 2/3 kpi tambah sin sama ya, sepertiga pi tambah 2/3 kpi. Gimana ya? Benar ya tadi? Ini tambah 2/3 kpi ya. K yang berikut adalah setelah 0, 1. Maka Z1 adalah 5 kali kosinus dari sepertiga pi ditambah 2/3. K-nya 1 kali pi ditambah sin sepertiga pi ditambah 2/3 K-nya 1 kali pi. Ya. Jadi hasilnya berapa nih? Z1 sama dengan 5 kali K. Kalau mau langsung boleh, kalau Anda bisa ini 2/3 pi tambah sepertiga pi berapa? 2/3 pi K tambah sepertiga pi berapa? 3/3 pi. 3/3 1. Pi. Ditambah sin, ini sama jawabannya. Ya. Sepertiga tambah 2/3. Sepertiga pi tambah 2/3 pi adalah 3/3 itu 1 kali pi. Nah, Z1 adalah 5 kali kosinus pi adalah min 1, sedangkan sin pi adalah 0. Ya. Sorry baterainya. Ya. Sin pi adalah 0. Nah, ini I kali 0. Habis tinggal min 1 kali 5. Z1 adalah min 5. Yang tadi berapa sih? Nah, Z1 min 4. Ini. Z1 min 4 ini min 5 ya. Samanya. Terakhir, K sama dengan 2. Sama enggak? Ya. Sama juga. Kita salin ZK-nya. ZK adalah apa tadi? 5 kali kosinus sepertiga pi ditambah sepertiga pi ditambah 2/3 kpi ditambah sin
sepertiga pi ditambah 2/3 Kpi. Di mana K yang berikutnya setelah 0 dan 1 apa? 2 ya. 0, 1, 2. Maka Z2 adalah 5 kali berapa? Kosinus dalam kurung sepertiga pi ditambah 2/3 kali 2 kali pi. Ditambah sin sepertiga pi ditambah 2/3 K2 ya, kali pi. Sehingga Z2 adalah 5 kali kosinus berapa nih? Ini 4. 2/3 kali 2, 4/3 tambah 1/3 berapa? Halo? 2 kali 2, 4. 4/3 tambah 1/3, 4 tambah 1, 5/3 pi. 5/3 pi ditambah sin sama ya. Ini juga 5/3 pi. Nah, 5/3 tadi 5/3 kali pi 180 derajat. Ingat tadi coret ini 60. 5 ke 60 300 ya. Sama ya. Jadi ini Z2 adalah 5 kali kosinus derajat ditambah sin sama 300 derajat. Sudutnya harus sama ya. Nah ini karena letaknya di koran keempat, kita ubah jadi 300 itu adalah 360 derajat kurang berapa? Kurang berapa tadi? 300 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 60 derajat. Kan? 90 kurang 60 kan 300. Tambah sin sama sudutnya 360 derajat dikurang 60 derajat. Maka Z2 adalah 5 kali kosinus. Oh ya, di koran keempat kosinus positif atau negatif? Ini tadi. Sin tan cos. Cos positif 14, berarti positif sini. Positif dari alfa, cos alfa 60 derajat. Ditambah sin ini negatif ya, 60 derajat. Berarti ini negatif. Negatif dari 60 derajat ya. I kali mi negatif ya. Sehingga Z2 adalah 5 kali kosinus 60 adalah setengah. Ini plus kali min I kali sin 60 adalah setengah akar 3. Ya. Tapi minnya keluar ya, min ke plus ya. Kurung siku aja boleh. Sehingga Z2 adalah 5 kali setengah 2 setengah. Ini juga 5 kali setengah 2 setengah kali I kali akar 3. Inilah Z2. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nah, jadi panjang ya. Halo? Cukup jelas? Ya Pak, cukup jelas untuk pertanyaan ini. Ya. Berarti tiap model ini saya kasih dua latihan yang mirip ya, angkanya beda. Oke ya. Ini juga kelebihan sederhana. Nah, ini kekecilan nih. Kelihatan enggak jelas nih? Halo? Tulisannya kelihatan enggak? Tentukan solusi umum dan solusi singular dari PD Clairaut. Y dengan XP tambah P korat tambah 5. Di mana P adalah DY per X. Tulisannya jelas atau tidak? Kekecilannya. Saya tidak bisa kadang-kadang gedein lari. Halo? Yang penting bisa dibaca jelas atau tidak. Jelas nggak? Kalau saya sih jelas, Pak. Jelas, baik. Terima kasih. Yang lain berarti jelas juga ya? Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini adalah PD Clairaut. Sehingga
Jadi Y sama dengan XP ditambah atau PX namanya ya. P kuadrat tambah 5 ini macam-macam nih. Ada modelnya akar, ya. Ada modelnya ini kurung pangkat 2 ada ya. Ini kita diferensialkan terhadap X ya. Ini diferensialkan terhadap X. Ya. Coba Y diturunkan apa? Y diturunkan Y aksen atau DY per DX. Ingat nggak? Y aksen itu DY per DX. Terus XP. P itu juga fungsi X nih. Ini, P itu adalah DY per DX ya. P adalah DY per DX. Berarti ini UV. UV kan U kali V tambah U kali V. UV tambah UV. Ujung-ujung aksen. Ya. Yang XP ini. XP ini turunkan. Karena yang ini UV ya. XP ini X kali P tambah X kali P. Ini UV. Ujung-ujung aksen. UV tambah UV. Ujung-ujung aksen. Paham ya? Terus P korat turunkan. N kali P pangkat N min 1 kali P aksen. Ditambah 5 turunkan 0. Jelas nggak di sini? Y diturunkan Y aksen. Y aksen ingat nggak? Y aksen itu sama dengan turunan Y terhadap X. Ini yang sama dengan P tadi ya. Oke. Nah, XP diturunkan bentuk UV kan? Ini bentuk UV. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Jadi X kali P tambah X kali P ujung-ujung aksen. Terus P pangkat N pangkat 2 N 2 P kali N min 1 kali P aksen. Betul nggak? P pangkat 2 turunkan N N-nya 2 kali P pangkat N min 1 di 2 kurang 1 kali P aksen. Nah, DY/PDX itu diketahui apa sini? DY/PDX sama dengan apa sini? Halo? Halo? DY/PDX ini sama dengan P enggak? Jadi ini boleh kita ganti dengan P. Sama dengan X. Aksen 1 enggak? Aksen 1. DX per DX. Aksen itu kan sama dengan turunan X terhadap X. Hasilnya 1. 1 kali P ditambah X kali P aksen apa? Turunan P terhadap X. P aksen adalah turunan P terhadap X. Terus ini 2 kali P pangkat. Pangkatnya 2 kurang 1, 1 tidak ditulis. P aksen apa artinya? Turunan P terhadap X. Halo, sampai sini jelas? Kok yang lain tidak ada suaranya ya? Yang jawab orangnya itu terus. Yang lain, jelas nggak sampai sini? Halo? Yang lain kayak siapa nih Pak Wika selain dari berapa orang yang menjawab ya? Iya, maksud saya Anda tadi jawab nggak apa-apa. Maksud saya kok teman yang lainnya kok diam saja gitu. Oke? Kemudian Anda lihat ini daripada tadi P, aksen 1 kali P, X tetap, P aksen adalah turunan P terhadap X, dP pada X, tambah 2 kali P pangkatnya kurang 1, jadi N-nya 2, N kali P, ini N kali P pangkat N min 1 kali P aksen. Ya, P aksen turunan P terhadap X. P sama dengan P, coba enggak? Maka ini sini sudah tidak ada, berarti 0 sama dengan tinggal apa nih? S kali dP per dx tambah 2P kali dP per dx. Ada sama nih? Ya, ini dP. Ada sama dP per dx dikeluarkan. dP per dx-nya dikeluarkan. dP per dx dikeluarkan tinggal apa? X. Ya enggak? dP per dx keluarkan tinggal X. Ini dP per dx keluarkan tinggal 2P. Nah, sama dengan nolnya boleh pindah sini, boleh kan? Sama ya. Kiri atau kanan.
Nah, ini masing-masing sama dengan 0. Jadi, dP per dx sama dengan 0. Satu lagi, x tambah 2p sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita integralkan atau kasih silang dulu sih. dP sama dengan apa? 0 dx. So, integralkan. Integral dP adalah integral 0 dx. Integral dP, P. Integral 0 adalah konstan, C. Konstan. Atau yang ini nanti di sebelah sini ya. Ini kita pindah ke sini deh. X tambah 2P sama dengan 0. Nah, akibatnya apa? Kalau P sama dengan C, maka kita dapatlah solusi umum. Kita salin soalnya. Solusi umum mana soalnya tadi? Ini. Y sama dengan XP ditambah ya, XP ditambah P kuadrat ditambah 5. Sekarang P sama dengan C. Gantinya. Y sama dengan X kali C ditambah C kuadrat tambah 5. Sehingga Y sama dengan X kali C, CX tambah C kuadrat tambah 5. Inilah solusi umum. Ini adalah persamaan bekas garis singgung sebetulnya. Solusi umumnya ini berbentuk dari persamaan bekas garis singgung. Nah, nanti ini apa aslinya kita lihat ya. Ya, ini merupakan tempat kedudukannya. Nah, kita cari P-nya ya. P-nya ini dapat C, ini di sini juga P nih. 2P sama dengan apa? Min X. X dipindahkan ya. X dipindahkan ke dari kiri ke kanan jadi berubah tanda. Min X. Ya, min X. Terus, berapa P? Min X dibagi 2. Ya nak? Min X bagi 2. Nah, ini dimasukkan ke dalam soal. Ya, Y sama dengan XP ditambah P kuadrat tambah 5. Ini yang disebut solusi singular. Ya. Jadi Y sama dengan, nah, X kali min X per 2 ditambah P kuadrat min X per 2 pangkat 2, ini min ya. Ditambah 5. Berapa tuh? Jadi ini min X kali X. X kali X pangkat 2 bagi 2. Setengah X kuadrat. Itu enggak? Ini min pangkat 2 plus berapa nih? X kuadrat per 4. Ya enggak? Pembilangnya X di pangkat 2. Nah, atau kalau kurang jelas gini aja. Lebih baik. Ini min ya X kali X pangkat 2 per 2. Ini min, ini ada min ya. Min pangkat 2 plus X pangkat 2 X kuadrat 2 pangkat 2 4 tambah 5. Jadi Y berapa? Min setengah ini kan min 2 per 4. Min 2 per 4 tambah 1/4 berapa? Halo? SD. 3/4, Halo, Pak. ini. Iya, min 2 per 4. Ya, min 2 per 4 ditambah 1/4. Berapa tuh? Min 2 tambah 1 min 1. Minus Min 1/4. 1/4. Jadi min 1/4 X pangkat 2 tambah 5. Berbentuk ini parabola. Anda lihat kan? Parabol. Ini adalah solusi singular. Singular tulisannya. Solusi singularnya. Kan dia tanya tadi kan? Tentukan solusi umum. Itu persamaan garis singgung. Jadi. Dan solusi singular. Ini adalah tempat kedudukannya. Jadi kalau kita gambarkan. Misalnya ini min ya. Kalau min itu sini. Ini parabola buka ke kiri ya, kalau positif buka ke kanan. Ini ada garis singgung nih. Ini ada garis singgung, ada garis singgung, ada garis singgung ya. Garis singgung di sini. Garis singgung banyak ya. Ini disebut bekas garis singgung. Bekas garis singgung itu adalah merupakan solusi umumnya, sedangkan tempat garis singgung itu dinamakan parabolanya itu adalah
tempat kedudukan garis singgung. Sudah jelas? Jadi solusi umum itu adalah bekas garis singgung, banyak sekali. Sedangkan solusi singular adalah tempat kedudukan garis singgung. Bisa berbentuk parabola, bisa berbentuk lingkaran. Ya, bisa juga. Halo, sampai sini jelas? Setiap ditanya, susah jawabnya. Harusnya Anda di kelas juga enak. Saya lihat langsung interaksinya. Kapan Anda masuk nih? Ini udah minggu depan terakhir, nggak jumpa lagi udah. Oh, nggak tahu apa saya diberikan tugas nanti kalkulus 3 atau tidak, nggak jelas juga. Ya. Biasanya saya ngajar dulu pernah kalkulus 2 dan 3 itu. Ya. 1 juga pernah. Di ASO. Ya. Oke? Inilah solusi umumnya dalam bentuk persamaan garis singgung, banyak sekali. C itu berapa nilai C? Ini nama umum, C bisa macam-macam. Jangan 0 ya. Bisa 1, bisa min 1, bisa setengah, bisa min setengah, bisa macam-macam ya. Banyak. Maka ini menjadi persamaan garis singgungnya banyak. Sedangkan solusi singularnya berbentuk parabola. Kadang-kadang berbentuk persamaan lingkaran. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Halo. Sampai sini saja ya, Pak. Sampai rumusnya ya untuk pertanyaan ini. Ya, kan pertanyaan cuma 2 sih kan? Solusi umum dan solusi singular dari PD Clairaut. Ya kan? PD Clairautnya ini yang diketahui ini, di mana P itu adalah DY per DX, ini selalu ya. Di mana P itu adalah DY per DX. Ya, pertanyaannya ini. Solusi umum berbentuk persamaan garis singgung, berkas persamaan garis singgung, berkas itu banyak ya. Kemudian solusi singularnya berbentuk apa tadi ini? Bisa berbentuk parabola, yaitu persamaan parabola atau persamaan lingkaran. Oke? Alright? Ya, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Oh, ini berarti banyak kosong ya. Ada 3 halaman. 1, 3. Delete. Nah, langsung soal yang berikutnya kita masuk sama soalnya angkanya lain. Ya. Tentukan solusi umum dan solusi singular dari PD Clairaut. PD-nya PD Clairaut. Ini PD Clairautnya dengan di mana P itu adalah DY per DX. Jadi Y aksen itu atau DY per DX adalah P. Oke. Nah, kita Y adalah XP tambah P kuadrat kurang 3. Ini kita diferensialkan, terhadap X. Akibatnya Y diturunkan apa? Y aksen. Y aksen itu adalah DY pada X. XP adalah, karena P itu adalah DY pada X, fungsi X juga. Sehingga berlaku rumus UP. U kali P tambah U kali P. XP tambah XP. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Ditambah P kuadrat turunkan apa? N kali P pangkat N min 1 kali P aksen. Min 3 konstan, turunkan 0. Jelas? Halo? Jelas? Iya. Jelas Pak, jelas. Lanjut saja. Nah, dPdx itu apa tadi? Ini dPdx ada sama dengan P. Aksen 1 enggak? 1 kali P, P. X kali P aksen apa? Turunan P terhadap X. Tambah 2 kali P pangkat N-1, 2 kurang 1, 1 enggak ditulis. P aksen apa? Turunan P terhadap X. Min 0 hilang. P sama dengan P, kiri kanan. Coret. Berarti di kiri enggak ada 0.
Terus lihat sini, ada yang sama nggak sini? Oh, ada yang sama. DP per DX-nya sama, dikeluarkan. Kalau ini keluarkan DP per DX, tinggal apa sini? Tinggal X saja. Kalau sini DP per DX dikeluarkan, tinggal apa sini? Ini X, jadi ini apa tinggal nih? 2P. Jelas nggak di sini? Halo? Halo? Ya, Jelas Pak Ahmad. nggak? Oke. Nah, ini perkalian ini sama dengan 0, berarti masing-masing 0. Nah? Berarti DP per DX sama dengan 0, DP per DX sama dengan 0. Nah, satu lagi di sini. Satu lagi apa? DP per DX sama dengan 0. Satu lagi, X tambah 2P juga sama dengan 0. Kan gitu. Ya kan? Oke. Nah, ini kita integral garis silang dulu. DX-nya garis silang. Sehingga DP adalah 0 dx. Coba integralkan. Integral DP adalah integral 0 dx. Integral DP, P. Integral 0 dx apa? Integral 0, ingat integral 0 konstan, tidak ada harga batas, itu adalah C, konstan C. Karena C tunannya 0 kan? Tunan C konstan adalah 0. Integral 0 adalah konstan. Bolak-balik ya. C turunannya 0. C konstan kan? 5 turunan 0 gitu maksudnya. Integral 0 apa? Bisa konstan. Konstannya berapa? Enggak tahu kita kan. Bisa 5, 4, 3, setengah, len, macam-macam ya. Nah, P dengan C. Maka solusi umum. Ya, bukan PD ya. Solusi umumnya diambil dari persamaan Clairaut-nya. PD Clairaut-nya itu Y sama dengan XP ditambah P kuadrat min 3. Masukkanlah. P-nya kita ganti. Substitusi P sama dengan C. Masukkan P dengan C. Jadi X kali C tambah C kuadrat ditambah dikurang 3. Sehingga Y adalah CX ditambah C kuadrat dikurang 3. Inilah persamaan umumnya. Tadi saya bilang nih dalam bentuk berkas persamaan garis singgung. Ingat nggak? Berkas persamaan garis singgung banyak. Ya. Nah, yang satu lagi ini akad P-nya kita cari, dimasukkan ke dalam persamaan PD Clairaut, maka kita akan menemukan solusi singular. Pertanyaannya kan solusi umum dan solusi singular. Nah, berarti 2P sama dengan min X. Berapa P? Sama juga ini. Ya kan? Berapa P? Min X dibagi 2. Masukkanlah ke dalam persamaan PD Clairaut-nya. Y adalah Clairaut ya. Y dengan XP ditambah P kuadrat min 3. Sehingga Y sama dengan P-nya kita ganti dengan min X per 2. Sini min X P kuadrat. Min X per 2 pangkat 2 dikurang 3. Berapa nih? Min X kali X, X pangkat 2 per 2. Min pangkat 2 plus X pangkat 2 X kuadrat. Penyebutnya 2 kuadrat 4. Kurang 3. Sehingga Y adalah, nah Anda tahu tadi min setengah itu adalah min 2 per 4 ditambah 1/4. Hasilnya apa? Min 2 tambah 1, min 1 per 4. Jadi hasilnya ini kalau kita gabung, min 1/4 X kuadrat dikurang 3. Ini adalah persamaan parabola. Inilah yang disebut apa tadi? Solusi singular. Singular tulisannya. Singular. Tulisannya singular, dibaca singular. Inilah tempat kedudukan dari persamaan garis singgung dari solusi umumnya. Sudah jelas sampai sini? Kalau sudah kelamaan ya? Jelas, Lupa Pak. lagi biasa. Nah, ada UTS di sini ya. Jadi nempuk ke semuanya. Oke. Nah, ada kita. Jadi sengaja saya kasih banyak takutnya
enaknya bisa disisip juga ya, kalau kurang halamannya. Nah, ini halamannya saya delete supaya enggak. Nah, ketemu ini lagi. Nomor 5. Cukup jelas nomor 5? Masih kurang jelas kalau nomor 5 nih, Pak. Enggak jelas ya? Oke, ini kita temukan ya. Ini harus diketikan. Kalau enggak jelas ini saya harus versi 18. Enggak jelas juga ya? Gedein lagi. Form 20. Nah, ini tertimpa ini apa PD-nya persamaan potensialnya tertimpa nih. Ini harus digeser dulu nih. Kita geser ke bawah. Ini juga digeser ke bawah. Kenapa mau digeser ya? Oke. Jadi ini di 4D. Nah, PD-nya di sini. Sekarang cukup jelas? Halo. Nah, dipindahan. Halo, sekarang sudah jelas? Tulisannya udah digedein di apa istilahnya? Penskalaan namanya itu apa? Dilatasi ya. Ada dilatasi, ada pembesaran dan juga pengecilan. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi dari Laplace transform. Aplikasi dari transformasi Laplace. Halo? Ya. Ini nomor 5. Tulisannya jelas nggak nih? Kalau aku sih jelas sih. Oke. Yang lain jelas? Jelas Pak tulisannya. Baik. Nah, sekarang jika ini nomor 5 ya. Jika ada yang hilang ya. Harusnya ini adalah ada yang hilang sini. dx jika dx per dt. Nah, itu. Jika dx per dt merupakan kecepatan suatu mobil, maka tentukanlah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut yaitu xt dengan transformasi Laplace atau Laplace transform dengan PD-nya. Nah, ini PD-nya kita timpa ini. Kita geser.
Timpas susah juga ya untuk ini. Dan ini kelihatan ya, DSPDT dikurang 7X sama dengan E pangkat 5T. Ya. Ini di videonya dari yang bisa keluar ya ini. Oh, dipanjangkan ini. Tambah parah. Ini aja ya, soalnya aduh, ini susah juga. Ya, ini tertimpa DSPDT-nya. Jadi diketahui jika DSPDT merupakan kecepatan suatu mobil, ya, maka tentukanlah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut atau XT dengan transformasi Laplace atau Laplace transform dari PD, ini DXPDT. Jadi ketahui PD-nya itu adalah DXPDT kurang 7X sama dengan E pangkat 5T. Nah, dan diketahui syarat awal atau bahasa Inggrisnya initial condition ya. Syarat awal X0 sama dengan 0. Syarat awalnya disebut initial ya. Condition. Ya, initial condition. Nah, ini PD-nya. Nah, ini gunaan transfer Laplace pakai transfer Laplace dari kiri sama dengan transformasi Laplace dari yang kiri sama dengan transfer Laplace dari yang kanan. Ya, Laplace kiri, singkatnya Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Nah, ini dipecah menjadi dua bagian. Transfer Laplace dari dx per dt, ya, dikurang transfer Laplace dari 7x sama dengan Laplace dari e pangkat at apa? Masih ingat enggak? Transfer Laplace dari e pangkat at adalah 1/s min a. Masih ingat enggak? Halo? Masih ingat? Transfer Laplace atau singkat Laplace dari e pangkat at adalah 1/s min a. Berarti 1/s min a. Ini berapa sini? Nah. Terus ini ada rumusnya kan? Laplace dari turunan pertama berapa? S pangkat 1 kali Laplace xt, Laplace x atau xt gitu, dikurang x0, ya kan? S di turunan pertama pangkat 1. Kalau turunan kedua s kuadrat kali Laplace xt dikurang s pangkat 1 kali x0 kali turunan pertamanya, ya x0. Itu turunan kedua nih ya. Turunan pertama itu ini. Ya. S pangkat 1 kali Laplace xt, ya, xt dikurangi x0 kurang, ini 7-nya boleh keluar nih, 7-nya boleh keluar konstan Laplace dari x
X itu XT ganti ya. X itu XT seper S minima. Sekarang kita ganti. Syarat awalnya ya X0 sama dengan 0 ya. Ini. Syarat awalnya X0 sama dengan 0. Ini sama dengan 0, coret. Hilang ya. Jadi tinggallah S kali Laplace XT dikurang 7 kali Laplace XT sama dengan seper S minima. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Kalau kurang jelas tanya ya, tanya. Mungkin saya ingatkan lagi ya. Ini sehingga enggak Laplace dari dx per dt adalah karena turunan ini pertama s pangkat 1. Kalau ini turunan kedua s kuadrat boleh. Kali Laplace xt kurang x0. Nah, kalau turunan kedua ini s kuadrat kali ini tetap dikurang setelah s kuadrat s pangkat 1 kali s0 dikurang akse 0. Ya, sehingga ya. Halo? Sebenarnya ini yang sama apa nih? Laplace xt. Keluarkan Laplace xt-nya tinggal s kurang 7 enggak? Ini keluarkan Laplace xt-nya tinggal s. Ini keluarkan Laplace xt-nya tinggal min 7. Kurung kali Laplace xt. Sama dengan seper s minima. Jelas sampai sini? Halo? Kemudian S min 7-nya ini kita tarik ke sini. Boleh kan sifatkan silang. Kita tarik ya. Sehingga kita dapat Laplace xt adalah seper S minima kurung kali S min 7. Sehingga Laplace xt sama dengan gitu kan. S kurang 5 kali S min 7 kan. Ditarik ya. S min 5-nya tetap. Ini S min 5-nya tetap. S min 7-nya tarik. Silang ya, silang. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Iya, Pak. Nah, dijawab ya. Saya senang kalau dijawab jadi ada respon. Kemudian ini adalah pecah bagian. Apa nama lain itu? Pecah bagian. Ya, partial. Bagian itu partial. Ya. Partial ya. Fraction. Partial fraction ya. Itu adalah pecah bagian, partial fraction. Ini bisa dipecah menjadi dua pecahan. Penyebutnya satu S minima, yang satu S min 7. Ya kan? Kemudian di sini apa? S pangkat 1. Kalau S pangkat 1 di atasnya S pangkat 0 kan? S pangkat 0 kali koefisien A kali S pangkat 0. S pangkat 0 1 enggak ditulis. Jadi ingat ya kalau S pangkat 1 di atasnya bilangan. Sekali bilangan. Ini bilangan, ini juga sama bilangan. Ini 1 ya. Sampai sini jelas enggak dulu? Halo? Ya. Nah, sekarang kita selesaikan pecah bagian ini. Yang ini yang kita selesaikan dulu. Masih ingat? Ada 3 cara. Waktu Anda belajar kalkulus 1 dulu. Ada 3 cara kan? Cara identitas, cara harga no fungsi, ketiga jalan lintas alias tol. Nah, kalau pakai tol alias ya, jalan lintas boleh. Jalan lintas berarti atau yang ajar yang umum lah ya supaya itu. Bagi harga no fungsi aja boleh. Ini dikali dengan KPK. KPK-nya berapa sih? Ini. S min 5 kali S min 7. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. KPK ya. Kelipatan persekutuan kecil. Kemudian ini pecahannya masing-masing dikali. Seper S min 5 kali S min 7. Dikali KPK-nya. KPK-nya S min 5 kali S min 7. Sama dengan pecahan ini S min 5
dikali dengan KPK-nya S masing-masing ya. Dikali S min 5 kali S min 7 ditambah terakhir pecahan S min 7 dikali KPK-nya. Ini kalau cara lengkapnya seperti ini ya. Nah ini Anda lihat nih, S min 5 coret, S min 7 coret. S min 5 coret, S min 7 coret. Enak. Tinggal apa sini? Ini coret semua tinggal 1. Ini tinggal apa? A kali S min 7. Tambah B kali apa? S min 7 coret tinggal S min 5. Ini seolah-olah kali silang nih. A kali ini. Kali silang kan? A kali S min 7 tambah B kali S min 5. Satu pembilangnya kan. Sama ya. Sebetulnya kalau Anda ngerti lebih cepat jalan itu. Oke. Kemudian kita ambil penyebut ini sama dengan 0. S kurang 5 sama dengan 0. Berarti S sama dengan berapa? Ya. S kurang 5 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 5. S sama dengan 5. Kita masukkan. 1 sama dengan A kali, coba S-nya ganti 5. 5 kurang 7 ditambah B kali S-nya 5 kurang 5. Ya, S-nya 5 ganti ya. 5 kurang 5, 0 ya. Ini 0 berarti. Tinggallah 1 sama dengan apa nih? 5 kurang 7 berapa? Min 2 kali A, min 2A. Berarti A berapa? 1 dibagi min 2 atau min setengah. Ya. 1 dibagi min 2 atau min setengah. Nah, penyebut ini juga diambil nih. S kurang 7 sama dengan 0, berarti S sama dengan 7 kan? Masukannya. S sama dengan 7 ini disebut cara Hagar-No fungsi. 1 sama dengan A kali S-nya semua S ganti 7. 7 kurang 7 ditambah B kali 7 kurang 5. 7 kurang 7, 0. Habis ini maksudnya 0 ya. Maka 1 sama dengan apa? 7 kurang 5, 2 kali B. Ya, 7 kurang 5, 2 kali B. Berapa B? 1 bagi 2, setengah. Ya. A min setengah, B setengah. Sudah jelas bahasa ini? Ini pecah bagian atau partial fraction. Ya. Partial fraction. Halo, jelas sampai sini? Iya Pak, masih silakan. Oke. Ya, yang kurang jelas tanya dong. Kalau Anda tidak 2 cacing, 3 cacing. Tahu maksudnya? 2 cacing itu adalah double integral atau integral lipat 2. 3 cacing itu adalah triple integral, integral lipat 3. Ya. Oke, berapa ini kita kembali ke ini yang atas nih. Kita salin nih. Laplace ST sama dengan ini tidak besar. Kita ambil yang belakang deh. Laplace ST sama dengan A per S min 5 tambah B per S min 7. Kita salin ya. Laplace ST sama dengan apa tadi? A per S min 5 tambah B per S min 7 ya. A per S min 5 ditambah B per S min 7. Kemudian Laplace XT sama dengan A-nya berapa? A-nya sama dengan min setengah, B-nya setengah ya, plus setengah. Ya. A-nya min setengah, B-nya plus setengah. Oke, ini bukan 5 S deh. Ini S. Nah, berapa ST? ST ada berapa ST? ST adalah inverse. Itu ini adalah Laplace transformasi Laplace, makanya inverse Laplace transform. Jadi inverse dari pakai min 1 ya. Inverse dari min setengah per S min 5 ditambah setengah per S min 7. Maka XT berapa? Ini dipecah menjadi 2. Inverse dari min setengah per S min 5 gitu tambah inverse dari setengah per S min 7. Ini konstan boleh keluar, ini konstan boleh keluar, kita keluarkan. Maka ST apa? Min setengah ini keluar, jadi min setengah keluar dari inverse Laplace transform
tinggal satu ya kan, ditarik keluar kan tinggal satu. Kalau dikali ke dalam ya, 1/S-5. Ini juga plus tengahnya keluar, ya. Ini keluar ke depan inverse Laplace setengah inverse dari 1/S-7. Nah, maka ST berapa? Min setengah kali berapa ini? Yang berapa ini? Ini daripada yang tadi, Laplace E pangkat AT adalah 1/S-A. Maka inverse dari hasil sama dengan soal. Kan gitu kan? Laplace soal sama dengan hasil. Inverse hasil adalah soal. Kan gitu kan? Halo? Laplace dari soal E pangkat AT adalah 1/S-A-nya hasil. Inverse hasil adalah soal. Kan gitu. Jadi sini kalau ini inverse dari 1/S-A adalah E pangkat AT. A-nya nih 1/S-A. A-nya 5. Jadi ini E pangkat AT. A-nya 5. T. Ini setengah kali. Ini inverse Laplace dari 1/S-A. A-nya 7. Di sini E pangkat AT. AT. A-nya 7 kali T. Inilah jawabannya. Selesai. Apakah sulit? Halo? Agak sulit dikit nih Pak Fikar ya. Sedikit sulit. Sering latihan ya. Sering latihan nih. Ini aplikasi bukan ini aja, lo bisa masuk ke bentuk-bentuk fisika, ya, atau medan bentuk-bentuk yang aplikasi yang lain banyak bisa mesin atau apa saja gitu, ya. Ini contohnya tadi kecepatan mobil, makanya tanya berapa jarak yang ditempuh oleh mobil. Bisa juga cari percepatannya, atau diketahui kecepataannya d kuadrat x per dt kuadrat. Ditanya berapakah jarak yang ditempuh oleh kendaraan atau mobil tersebut. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? So far, any question? Kita kalau tidak ada, saya mau absen sebentar lagi. Bisa save dulu. Sudah panas kepalanya. Ini hampir jam 3, masih kurang 12 menit. Kita absen dulu ya. Tidak keluar lagi. Gagal lagi ya. Ulang lagi apa? Untuk masuk ke My Best. Ada yang masih ada yang ragu atau gimana? Halo. Kita masuk absen ya. Jadi ini kelas Anda LA 072. Attendant ya. Kehadiran. Sudah keluar. Tunggu. Ini internetnya agak gangguan atau gimana? Enggak nih Pak Fikar ya. Dua kelas kita sebelumnya juga bermasalah gini. Attendance-nya bermasalah atau mungkin website-nya itu bermasalah gitu nih. Ya, ini kita cek dulu ya. Connected sih.
minus access connected, berarti nggak ada masalah ya. So, Iya, Pak, tapi bermasalah juga sih untuk sama kayak gitu. Connected tapi ndak ini, tapi loadingnya agak lama gitu. Or ya. sesuatu gitu. Oh iya, Pak Fikar, boleh nggak saya tanya sesuatu? Tapi Ya, maaf, ini silakan. bukan pertanyaan kalkulus nih. Apa tuh? Tunggu dulu. Um, Ini secret atau apa? bukan, Nanti kalau bukan ini bukan secret, tapi ini kayak ini tentang kelas MS Teams ini saja. minta saya ini dulu stop itunya apa? Nah, recording. Sebenarnya nggak apa-apa Gitu. sih Pak untuk recording atau enggak gitu.